Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita merayakan Hari Jumat Agung. Hari ini merupakan perayaan misteri cinta yang terbesar yang pernah ada. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan kasih yang terbesar itu hari ini kita rayakan. Hari ini misteri keselamatan terjadi. Ketika kematian menjadi kehidupan. Ketika salib menjadi kemenangan. Ketika kelemahan menjadi kekuatan. Dan karena itu kemudian hidup manusia penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Tidak lagi dibayang-bayangi oleh kematian dan derita. Dan jalannya begitu jelas, yaitu dengan merengkuh penderitaan itu. Memeluk salib menjadi sumber kehidupan. Sehingga manusia tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, karena sumber ketakutan utama adalah kematian. Dan hari ini kematian justru menjadi sumber kehidupan. Itulah misterinya. Derita, kematian bisa berubah menjadi harapan dan kehidupan. Dan caranya hanya dengan satu hal, yaitu cinta. Cinta yang tanpa batas. Cinta yang tulus dan sepenuh hati, 100%, mengubah derita menjadi harapan, mengubah kematian menjadi kehidupan. Betapa ingin Tuhan kita semua mengerti rahasia ini. Dan karena itu saya ingin sekali juga menyampaikan rahasia ini kepada kita semua. Hari inilah rahasia kehidupan manusia dibuka dengan lebar. Kehidupan manusia tidak ada lagi derita. Yang ada adalah harapan, sukacita, kehidupan, damai sejahtera. Karena bahkan yang negatif menjadi yang positif, yang gelap menjadi terang. Tinggal kita bersyukur dan memancarkan terang itu dalam kehidupan kita yang konkret. Pertama-tama bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hidup, rasa syukur, karena hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh penderitaan dan maut. Dan Anda yang menderita bisa bersyukur, karena penderitaan Anda bermakna, menyelamatkan. Dan karena itu lambang yang paling indah dari seluruh misteri cinta yang terbesar itu adalah salib. Karena di situ terangkum segala cinta yang mengalahkan segalanya. Bahkan penderitaan dan maut pun tidak berdaya oleh cinta yang terwujud di atas kayu salib itu. Salib itulah yang mengembalikan Anda dan saya kepada jati diri kita yang sebenarnya, yang adalah citra Allah, yang adalah kasih itu sendiri. Maka hari ini sebetulnya bukan hari yang penuh derita, tetapi hari yang penuh pengharapan. Hari yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Hari ini merupakan ajakan sekaligus perwahyuan, misteri terbesar yang pernah ada. Manusia tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang maut, tetapi hidup di tangan Tuhan yang memberi masa depan penuh harapan, yaitu kehidupan mulia dalam kebangkitan. Jalannya begitu jelas, yaitu jalan salib, jalan turun, jalan dari Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi korban. Dan itulah jalan cinta. Maka jalan salib bukan jalan derita, jalan salib adalah jalan cinta. Ketika semua derita kemudian menjadi bermakna, ketika derita justru menjadi jalan keselamatan. Sehingga Anda dan saya ketika menderita pun bisa bersyukur. Karena pada saat itulah Anda bisa
menjadi seperti Tuhan. Menempuh jalan salib, mengubah derita menjadi cinta, mengubah kematian menjadi kehidupan, bahagia kekal dan mulia. Memang hal ini tidak bisa dimengerti karena akal budi kita tidak cukup untuk memahaminya. Tetapi diri kita, kesadaran kita bisa mengerti sepenuhnya bahwa memang tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Anda adalah sahabat Tuhan. Tuhan sendiri berkenan menyerahkan nyawanya untuk kita para sahabatnya. Karena itu, kemudian hidup kita tidak ada lagi yang membuat kita merasa khawatir, cemas, dan takut. Karena sumber ketakutan dan kecemasan itu telah dihancurkan oleh cinta Tuhan yang tanpa batas kepada kita. Kalau anaknya sendiri diserahkan untuk kehidupan kita, kira-kira apa yang tidak akan diberi oleh Tuhan? Kalau toh ada yang lebih berharga dari nyawa anaknya, pasti juga sudah diberikannya. Maka saudara-saudari terkasih, kita, Anda dan saya tidak pernah bisa memahami menurut pemikiran akal budi kita seberapa besar cinta Tuhan kepada kita. Dan itu juga berarti kita tidak bisa mengerti betapa hidup kita aman dan tenang dan damai di tangan Tuhan. Maka kita hanya diminta bersyukur, sadar akan cinta Tuhan itu, dan hidup penuh sukacita, penuh pengharapan. Dan karena itu membahagiakan, membebaskan, maka mari kita aktif mewartakannya. Jangan pernah ada satu orang pun di dunia ini yang tidak tahu bahwa Tuhan begitu mencintainya, bahwa Tuhan mati untuk dia. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Kita harus mewartakan kabar sukacita ini. Perkara orang percaya atau tidak itu sudah bukan urusan kita lagi. Sudah tidak ada di tangan kita. Tetapi kita tidak pernah boleh menyerah untuk mewartakan kabar gembira ini. Bersukacita akan kehidupan yang dibebaskan dari segala derita dan kematian. Bahkan derita dan kematian diubahnya menjadi harapan dan keselamatan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita terus bersyukur dan bersukacita. Mewartakan kebaikan, hidup dari kedalaman, dari pengalaman bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Dan kemudian itu memancar keluar, menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi harapan dalam setiap perjumpaan kita dengan siapapun juga. Dimanapun kita pergi, kita menjadi warta kabar gembira. Karena kita sudah mengalaminya dan hidup di dalam sukacita. Karena kematian Tuhan justru mengalahkan maut dan membawa anugerah kebangkitan, kehidupan mulia kekal bersama Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita bersukacita, kita mengalami damai sejahtera dan hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan. Karena hidup kita ada dalam damai sejahtera dan sukacita ketika kita hidup dalam kesadaran bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.